Dan di dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang merupakan inti dari semua Al-Quranul Karim. Ayat apa itu? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Berarti itu inti dari semua Al-Quranul Karim. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan at-tauhid. Sedangkan tauhid adalah inti daripada agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita di pagi hari ini. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat waktu, dan yang paling penting kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan dengan sifat-sifatnya yang tinggi, kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas iman, menetapkan kita di atas sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan mentadabburi sebuah surah di dalam Al-Qur'an yang merupakan a'dhamu suratin fil Qur'an. Surat yang paling agung, surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang mana surat ini adalah surat yang dijadikan sebagai pembuka di dalam Al-Qur'an. Dan surat ini memiliki banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya Allah jadikan surat ini sebagai salah satu rukun di dalam keabsahan salat seseorang. Di mana Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain dari surah Al-Fatihah. Insyaallah kita akan mentadaburi surah yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Fatihah adalah inti daripada Al-Qur'an. Karena surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Qur'an atau Ummul Kitab. Yang kalau secara literal Ummul Qur'an, ya, ummu artinya ibu, secara literal berarti ibunya Al-Quran. Atau secara makna Ummul Quran artinya adalah induk daripada Al-Quran, yakni semua ayat-ayat dan surat-surat itu kembalinya kepada surah Al-Fatihah ini. Atau dengan kata lain, surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu adalah penjelas dari surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada satu ayat yang merupakan inti dari semua Al-Quranul Karim.
Ayat apa itu? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Berarti itu inti dari semua Al-Qur'anul Karim. Karena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan at-tauhid. Sedangkan tauhid adalah inti daripada agama ini. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, kita langsung memulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama khilaf apakah basmalah itu termasuk di antara ayat di dalam surah Al-Fatihah atau basmalah itu bukan termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama. Dan ini termasuk khilaf yang ditolerir. Khilaf yang ditoleransi. Artinya seseorang tidak dikatakan menyimpang apabila dia berbeda pendapat dengan kita. Ketika kita menganggap berpendapat bahwa Al-Fatihah atau Al-Basmalah itu termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah, tapi ternyata kawan kita itu berpendapat bahwa Basmalah bukan termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah, maka saling menghormati, saling toleransi antara satu dengan yang lain dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Karena perlu diketahui, masalah khilafiyah itu terbagi menjadi dua. Jangan digebiah-uyah semuanya khilafiyah, tidak. Ahlussunnah membedakan masalah khilafiyah, perbedaan itu ada dua. Yang pertama adalah masalah-masalah khilafiyah yang sifatnya ijtihadiyah. Terbuka pintu ijtihad di situ. Sehingga apabila ada ulama yang berpendapat A dan ada ulama yang berpendapat B dalam masalah-masalah seperti ini, maka kita legowo kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita. Para ulama berbeda pendapat, misalnya tentang hukum memakan daging unta, apakah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu. Ada khilaf di antara para ulama. Demikian juga para ulama berbeda pendapat, apakah membaca Al-Quran itu harus berwudhu dulu atau boleh tanpa wudhu. Ada khilaf di antara para ulama. Ya, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang masalah tidur yang membatalkan wudhu itu, kadarnya itu seberapa? Ya, apakah saknyuan gini sudah membatalkan wudhu atau harus ngorok dulu? Nah, itu ada khilaf di antara para ulama. Dan kebanyakan ini jenisnya yang pertama ini kebanyakan masalah-masalah apa? Kebanyakan masalah-masalah fikih. Ya, kebanyakan, meskipun nggak semuanya, tapi kebanyakan adalah masalah-masalah fikih. Maka sikap Ahlussunnah dalam khilafiyah seperti ini toleransi. Tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh saling membid'ahkan, mengkafirkan, naudzubillah satu dengan yang lain dalam masalah khilafiyah yang seperti ini. Namun sangat disayangkan sebagian orang dalam masalah khilafiyah seperti ini kencangnya luar biasa, kaku luar biasa. Seperti apa misalnya? Yang baru-baru ini kemarin ini. Baru kemarin ini COVID ini apa itu? Ada lagi selain masker. Apa? Soft renggang atau soft rapat. Ini masuk jenis yang pertama. Awas. Masalah-masalah khilafiyah yang memang terbuka pintu ijtihad. Anda ketika mengambil pendapat yang satu, tidak layak bagi Anda untuk menyesatkan saudara Anda yang mengambil pendapat yang lain dalam masalah ini. Namun naudzubillah sebagian orang sampai memboikot, sampai mengatakan sesat dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, ini karena dia nggak belajar, tidak memahami perbedaan-perbedaan mana yang kita harus tegas di situ dan mana yang kita lembek di situ. Ya. Nah, adapun khilaf yang kedua, masalah khilafiyah yang kedua adalah masalah khilafiyah yang antara hak dan batil. Tidak boleh ada perbedaan di situ. Karena al-haqqu fihi wahid. Kebenaran dalam masalah ini cuma satu saja. Ya, tidak menerima perbedaan pendapat. Maka harus kaku. Ya, harus lempeng, nggak menerima perbedaan pendapat.
Misalnya Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Berada tinggi di atas. Ya, kemudian kawan Anda, saudara Anda meyakini, oh tidak, Allah tidak di atas, tapi Allah itu di mana-mana, atau Allah itu ada tanpa tempat. Maka bagaimana sikap Anda? Legowo? Tidak, mengingkari. Katakan bahwa pendapatmu itu salah. Itu pendapatnya ahli bidah, pendapatnya orang-orang yang menyimpang. Adapun pendapatnya ahlus sunnah menetapkan sifat Allah apa adanya, tanpa ditakwil-takwil ke makna-makna yang lain. Di atas, ditetapkan di atas, namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Dan kebanyakan masalah khilafiyah yang kedua ini, masalah-masalah apa? Masalah akidah, perkara-perkara dogmatis. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apa cara membedakannya? Khilafiyah yang kita toleransi dan khilafiyah yang kita tidak toleransi. Maka cara membedakannya diukur dari kesepakatan para salafus soleh terdahulu. Ketika para salaf, yaitu sahabat dan generasi setelahnya, mereka sudah bersepakat dengan satu kesepakatan, maka itu disebut ijma' yang tidak boleh diselisihi. Barang siapa yang menyelisihinya, maka masuk perbedaan yang tidak diterima, harus ditolak. Ya. Namun kalau ternyata para salaf terdahulu, ya para sahabat, para tabi'in, memang sudah terjadi khilaf di zaman mereka, maka berarti itu masuk perkara-perkara yang kita apa? Toleransi di dalamnya. Ya, maka seorang muslim harus mempelajari bagaimana para salafus soleh terdahulu. Makanya kita dakwahnya ini senantiasa menyeru kaum muslimin untuk memahami agama ini dengan pemahaman siapa? Pemahaman para salaf. Karena barometer kebenaran itu ada pada para salafus soleh, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajari akidah-akidah mereka. Kita kembali ke surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah ini, kata para ulama, faedahnya membaca basmalah itu yang pertama adalah at-tabarruk, yaitu untuk mencari keberkahan. Ketika kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita mencari keberkahan sebelum kita melakukan pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Ya, keberkahan itu artinya adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan, agar kebaikan pahala yang kita harapkan dari membaca Al-Quran itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memulai bacaan Quran dengan basmalah itu tadi. Ya. Kemudian juga basmalah itu fungsinya adalah lil isti'anah. Basmalah itu fungsinya juga adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim. Minta tolong kepada Allah agar ketika membaca Al-Quran itu tidak diganggu oleh syaitan, agar ketika membaca Al-Quran dilancarkan kekakuan lidah kita. Nah, kadang kalau baca Quran lidah kita ini apa? Kaku, salah-salah, kepleset lidahnya ketika membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran terkadang nggak fokus. Benar, ayat-ayat yang dibaca itu sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran, namun pikiran kita, ya kekhusyuan kita tidak ada, kosong. Ya, maka kita minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan basmalah tersebut. Ya, ini diantara fungsi basmalah. Di dalam basmalah, para ulama membedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah itu lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah cukup bismillah. Ya, kalau tasmiyah cukup bismillah. Nah, basmalah itu hanya dibaca ketika yang pertama membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quranul Karim, atau di awal-awal surat. Itu bacanya basmalah, bukan tasmiyah, tapi lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ketika menulis surat. Ya, ketika menulis surat itu juga basmalah, bukan tasmiyah, ditulis lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Nabi kebiasaannya
ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa ketika itu. Nabi mengirim surat kepada Raja Persia. Disebut apa Raja Persia? Raja Persia dijuluki dengan apa? Kisra. Kemudian mengirim surat kepada Raja Romawi. Disebut apa Raja Romawi? Kaisar. Kemudian mengirim surat kepada Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Mengirim surat kepada Raja Mesir, Al-Muqawqis. Nah, ketika Nabi mengirim surat itu, Nabi awali suratnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraql azimir Rum. Salamun ala manittaba'al huda aslim taslam, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad sang utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Aslim, masuk Islamlah engkau. Taslam, maka kau akan selamat. Itu Nabi awali dengan basmalah. Itu sunnah. Maka ketika kita misalnya di zaman sekarang ngirim WA yang berisi surat pesan kepada saudara kita, itu bisa dipraktekkan sunnah ini basmalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru isi pesannya. Ya. Nah, adapun tasmiyah ini lebih umum lagi. Setiap mau melakukan aktivitas, maka disunnahkan membaca tasmiyah, basmalah. Ya, kalau Anda menghafal doanya, maka baca dengan doanya. Contoh misalnya, ketika Anda mau berhubungan, bacanya apa coba? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Apa sih doanya? Pura-pura nggak tahu ya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jeding. Apa coba? Allahumma jannibni syaitan. Terus wa jannibis syaitan mimma razaqtani. Baik. Kemudian tasmiyah sebelumnya. Sebelumnya tasmiyah bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannib asy-syaitan mimma razaqtana. Dibaca tasmiyah. Demikian juga ketika mau makan. Ya, ketika mau makan, Nabi SAW pernah menegur seorang bocah. Ketika makan itu, bocah ini makan dengan tangan kirinya dan mengambil apa yang ingin dia ambil. Artinya apa? Cawe-cawe makanan gitu. Maka ditegur sama Nabi. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah. Wahai bocah, sammillah. Ucapkan bismillah. Wis titik. Itu tasmiyah. Wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang dekat dulu. Jangan jauh, sana. Makan yang dekat dulu. Ya, ini tasmiyah dan aktivitas-aktivitas yang lain. Demikian juga ketika mau menyembelih. Ya, ketika mau menyembelih itu mengucapkan tasmiyah. Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka hendaklah dia mengganti hewannya dengan hewan yang lain. Karena hewan yang disembelih sebelum sholat Id sah atau tidak sebagai kurban? Tidak sah sebagai kurban, hanya sesembelihan biasa nilainya itu. Kemudian kata Nabi, wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia segera menyembelihnya bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk membaca basmalah sebagai bentuk permintaan tolong kita kepada Allah
dalam melakukan suatu aktivitas, baik aktivitas ibadah ataupun yang non-ibadah. Ya. Perkara-perkara duniawi, mau melakukan pekerjaan, meskipun itu pekerjaan yang enteng, sertakan Allah dalam semua aktivitas Anda. Jangan merasa Anda ini mencukupkan diri dengan kemampuan Anda, sehingga Anda nggak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang misalnya ketika mau pakai sandal, baca basmalah, baca tasmiyah, ucapkan bismillah. Jangan mengatakan, alah, kan cuma pakai sandal. Pakai sandal, nanti kalau perkara-perkara yang berat, yang saya nggak mampu, baru saya minta tolong kepada Allah. Enteng-enteng kayak gini, ngapain minta tolong kepada Allah? Tidak. Meskipun itu perkara yang enteng, sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah kau bisa pakai sandal kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak kau nggak bisa pakai sandal, gak iso gak sandal. Nanti gak sandal ini naudzubillah setruk. Setruk gak iso digerakno sikile. Bisa pakai sandal. Gak bisa dipakai sama orang. Ya, maka sertakan Allah, minta tolong kepada Allah dalam semua aktivitas kita. Dan kita bulan lalu tafsir surat Al-Ikhlas. Sudah ini tentang basmalah ini ya. Masa belum? Ya kan Al-Ikhlas ada basmalahnya juga. Nggak dibahas. Nggak dibahas. Langsung qul huwallahu ahad. Baik. Di dalam basmalah itu ada 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ada 3 al-asma'ul husna dalam kalimat basmalah. Apa saja? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuh. Bukan Al-Fatihah ini, basmalah sean. Ya, ada 3 nama Allah. Apa saja tadi? Alhamdulillah. 3 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu lagi apa jemaah? Ya Allah. Iya, yang pertama kok dilewati. Langsung Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Justru Allah itu adalah nama yang inti. Iya, semua al-asma'ul husna, nama-nama Allah al-asma'ul husna, semua itu kembali kepada nama Allah. Itu namanya dia yang paling inti. Makanya sebelum menyebut nama-nama yang lain, Allah itu nyebut dengan nama ini dulu. Allah. Seperti ini, sebelum menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah awali dengan Allah. Kemudian dalam ayat kursi, sebelum menyebut Al-Hayyul Qayyum, Allah awali dulu dengan Allah. Allahu la ilaha illa, baru kemudian Huwal Hayyul Qayyum. Demikian juga dalam surah Al-Hasyr. Hanya disebutkan al-asma'ul husna di situ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna." Berapa itu nama Allah yang disebut di situ? Banyak. Nah, sebelum nyebut itu semua diawali dengan Huwallah. Karena itu inti dari al-asma'ul husna. Apa artinya Allah? Allah, kata Abdullah bin Abbas, maknanya seperti yang kita jelaskan di bulan lalu, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi jami'an. Allah itu artinya adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluknya. Ya, zat yang disembah dan diibadahi oleh seluruh makhluk-makhluknya. Hatta hewan-hewan, hatta orang kafir sekalipun itu dikatakan nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kafir nyembah Allah cuma dari sisi apa? Udah ini sumpah dan surat Al-Ikhlas. Cuman dari sisi takdir saja, bukan dari sisi syar'i. Karena orang kafir ketika Allah memerintahkan dia dengan takdir-takdirnya, taat gak orang kafirnya? Taat. Orang kafir memerintahkan bahwa fulan yang kafir ini
hari ini kecelakaan dia. Taat nggak orang kafirnya itu? Taat, kecelakaan tenan dia. Diparani itu tempat kecelakaannya, saking taatnya dia kepada Allah. Diparani tempat kecelakaan ini, kecelakaan temenan. Tapi itu dari sisi takdir. Ya, karena dari sisi takdir ini orang dikasih pilihan nggak? Nggak dikasih pilihan. Mau nggak mau dia tunduk kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taatnya orang kafir dari sisi ini itu bukan hal yang terpuji. Ya, maka jangan mengatakan orang kafir ini masya Allah, mereka ini taat kepada Allah. Enggak dipuji dari sisi ini. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin itu taatnya juga dari sisi apa? Syariat. Dari sisi syar'i. Allah perintahkan mereka untuk sholat, mereka kerjakan. Allah perintahkan mereka puasa, mereka kerjakan. Dan seterusnya. Nah, dari sisi syar'i inilah baru pelakunya dipuji. Kenapa? Karena ada opsi, ada pilihan. Antum tadi ketika berangkat sholat subuh di sini, ketika dengar azan, antum punya dua pilihan. Melanjutkan mimpi Anda atau Anda beranjak dari tempat tidur dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum datang ke sini dipaksa nggak sama Allah? Atau dengan pilihan Anda sendiri? Dengan pilihan sendiri. Iya, maka ini yang terpuji. Baik, ini sudah kita bahas sebenarnya, cuman ya, itu namanya manusia, makanun nisyan, mahallun nisyan, manusia tempatnya lupa. Baik, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang diambil dari sifat Allah rahmah, kasih sayang. Sama, Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena sama-sama diambil dari kata rahmah. Kalau diterjemahkan itu nggak ada bedanya. Kita biasanya menerjemahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini apa? Yang maha pengasih. Kalau Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini tak walik. Kalau saya balik, Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Boleh nggak? Boleh saja. Karena dari sisi terjemahan ini nggak kelihatan bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Tapi apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ada banyak tafsiran dari para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya. Kalau Ar-Rahman, kata mereka, alladzi idza su'ila a'ta. Ar-Rahman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saking sayangnya kepada manusia, saking rahmatnya kepada manusia, mereka manusia ini ketika meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Allah akan ijabahi permintaannya itu. Sedangkan Ar-Rahim, alladzi idza lam yus'al yaghdab. Ar-Rahim kebalikannya. Allah itu murka apabila hambanya itu tidak minta kepada dia, tapi mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Itu Allah murka. Karena Allah semakin cinta ketika seorang hamba itu kakean jaluk. Iya, kebanyakan minta kepada Allah. Ini minta kepada Allah, mau ini minta kepada Allah, mau melakukan ini minta kepada Allah. Dalam satu hari dia banyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cinta dengan orang-orang seperti ini. Yang sedikit minta kepada Allah, Allah murka kepada mereka. Nah, ini beda sama manusia. Ya, kalau manusia kita ini kakean dijalui, senang atau marah? Tuh. Kita ini loh, kalau kakean dijalui ambil uang, kebanyakan orang ini minta sama kita. Senang apa marah? Marah, sumpah. Sumpah kakean dijalui. Ya, tapi kalau Allah enggak, semakin cinta ketika hambanya itu minta terus. Dan permintaannya itu permintaan yang ngerengek. Tahu ngerengek? Ngerengek ini kayak iya makso. Kayak bener-bener memohon gitu. Kayak anak kecil ketika merengek kepada orang tuanya itu bener-bener memaksa. Itu Allah tambah cinta kalau mintanya seperti itu. Ngerengek. Itu menunjukkan dia butuhnya dia kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini yang banyak ditafsirkan oleh para ulama. Ar-Rahman adalah dzu rahmatin wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya adalah Allah itu maha pemberi rahmat dengan rahmat yang luas. Bahkan orang-orang kafir juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak? Orang kafir disayang nggak sama Allah? Disayang. Buktinya bahkan Fir'aun itu manusia, makhluk Allah yang terburuk. Fir'aun akan lebih buruk daripada iblis. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan, kawan. Iya, iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun ini lebih buruk daripada iblis. Fir'aun saja Allah masih sayang kepada Fir'aun. Dari sisi duniawi Allah berikan kepada Fir'aun kekayaan yang luar biasa. Dari sisi duniawi. Dari sisi agama Allah juga sayang kepada Fir'aun. Allah utus siapa kepada Fir'aun? Musa dan Harun. Bukan satu nabi, dua nabi sekaligus diutus kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dalam surat Thaha Allah mengatakan, wahai Musa dan Harun, berangkatlah kalian berdua menuju Fir'aun karena dia telah melampaui batas, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Ya, ucapan yang lemah lembut agar dia mau sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada Fir'aun. Dan semua, kalau Fir'aun saja diberikan kasih sayang oleh Allah, maka demikian juga orang kafir yang lain diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim adalah dzu rahmatin khasah, yaitu kasih sayang Allah yang khusus. Kalau Ar-Rahman itu umum, berlaku bagi siapa saja. Bahkan binatang-binatang juga dapat. Iya, Anda lihat kan, induknya hewan itu sayang nggak sama anaknya? Yaitu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi sama dia. Ya, anaknya itu dilindungi sama induknya. Itu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hewan ini sayang kepada anaknya. Nah, adapun Ar-Rahim itu rahmat Allah yang khusus, yaitu yang khusus Allah berikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Ya, kalau orang-orang kafir di akhirat dapat rahmat Allah enggak? Tidak dapat. Orang-orang kafir di akhirat tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita gak disaknoi. Ya, tidak dikasihani. Mereka diazab, mereka disiksa kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa dikeluarkan mereka. Beda dengan orang-orang mukmin. Kalau orang-orang beriman, maka bisa jadi yang pertama dia diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nggak jadi masuk neraka. Atau yang kedua, ada syafaat yang didapatkan bagi orang tersebut, sehingga dia nggak jadi masuk neraka. Dan yang ketiga, Allah siksa dia di neraka, namun siksanya tidak kekal. Ya, siksanya tidak kekal, dientas dari neraka sesuai dengan kadar dosanya dia. Dikeluarkannya dia dari neraka itu dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Ini khusus bagi orang-orang mukmin saja yang masih ada tauhid. Ya, yang masih ada tauhid di dalam dirinya. Meskipun kecil tauhidnya, tetap Allah sayang kepada sang hamba tersebut. Tapi kalau nggak ada tauhidnya, tidak ada tauhid di dalam dirinya, alias dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni seseorang yang mati di atas kesyirikan, dan Allah masih mengampuni yang dosanya di bawah syirik. Masih diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dengan kasih sayangnya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tadi kita belum tuntas tentang masalah basmalah. Apakah dia termasuk
bagian ayat dari surat Al-Fatihah atau dia bukan termasuk bagian ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau dia termasuk ayat, maka ngitungnya gampang. Kan Al-Fatihah ini berapa ayat? 7. Ngitungnya gampang. Seperti yang ada di mushaf-mushaf antum sekarang. Antum lihat, Bismillahirrahmanirrahim 1. Ya. Tapi kalau pendapat kedua yang mengatakan basmalah bukan termasuk bagian ayat. Basmalah sama seperti surat-surat lain. Coba antum buka surat Al-Baqarah. Basmalahnya itu ada ayat pertamanya enggak? Al-Baqarah. Enggak ada. Bukan Al-Fatihah loh. Kalau Al-Fatihah ada. Ya, ayat 1. Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, itu basmalahnya enggak dianggap satu ayat. Ya, kecuali surat apa? At-Taubah. Ya, surat At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulih. Bagaimana ngitungnya? Kalau basmalah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, ngitung 7 ayatnya bagaimana? Ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat yang terakhir dibagi menjadi 2. Ya. Ini khilaf saja, cuman buat pengetahuan saja. Ya, bukan buat jangan dijadikan sebagai barometer orang ini di atas sunnah atau di atas kesesatan. Enggak diukur dari hal-hal seperti ini. Ya. Tapi wallahu a'lam, di sini kita nukilkan dari pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau lebih menguatkan pendapat kedua. Basmalah dalam surah Al-Fatihah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti disebut apa ini? Hadits qudsi. Perhatikan hadisnya. Allah mengatakan, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil afwan. Di awal-awal hadisnya Allah mengatakan, qasamtu sholata nisfain baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi sholat. Sholat yang dimaksud di sini apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disebut sholat, nama lainnya. Karena tadi tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Maka nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-sholah. Kata Allah, aku membagi surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Idza qala 'abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillah. Allah tidak mengatakan idza qala bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi Allah mengatakan apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan majjadani 'abdi au athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian apabila hambaku mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang atau majjadani sedang mengagungkan aku. Ya, hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila hambaku mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu separuh. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Ya. Baru kemudian ayat setelahnya itu untuk hamba. Karena ayat setelahnya itu berubah apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim sampai seterusnya itu doa. Ya, dan doa ini kembali kepada sang hamba tersebut. Jadi 7 ayat. 3 ayat
untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu untuk Allah. Adapun yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Dan 3 ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, itu untuk hamba. Ya. Sisi pendalilannya apa? Allah langsung menyebutkan ayat yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, ini salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat saja. Anda menyelisihi pendapat ini tidak jadi masalah. Ya, tidak mengurangi status Anda, tidak menghilangkan status Anda, tidak merubah status Anda. Disepakati surah Al-Fatihah itu 7 ayatnya ya, sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Kurang berapa menit? Berapa? Oh, 60 menit. Berapa menit, Pak? Oh, tanya tuh. Jawaban dari Allah. Iya, disepakati, dipahami dari hadis qudsi tadi. Umum, ayat ini tidak mengkhususkan ketika sholat saja. Ya, secara umum. Ketika hamba mungkin baca Quran di rumah, dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maka Allah menjawab ketika itu. Nggak perlu dibayangkan, nggak perlu dikiaskan dengan makhluk. Ustaz, kalau yang baca ada 10 orang, masa Allah jawab siji-siji? Maka kita jawab iya. Allah jawab satu-satu mereka. Lu kok bisa, bagaimana? Jangan ditanya bagaimananya. Allah ala kulli syai'in qadir. Sama juga dengan sifat Allah yang lain. Seperti misalnya Allah itu maha mendengar. Allah punya sifat mendengar enggak? Mendengar, karena salah satu nama Allah As-Sami'. Baik, antum bayangkan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Ketika mereka wukuf di Arafah, ada berapa jamaah haji yang ada di Arafah itu? Jutaan. Ketika hari Arafah, mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing doa mereka. Jutaan orang ketika itu berdoa, Allah dengar nggak doanya mereka? Mendengar. Sedangkan kalau dikiaskan dengan kita, kalau ada orang segitu banyak ngomong sama kita, dengar nggak kita? Jangankan jutaan orang, 2 orang sama-sama ngomong sama kita, nggak kerungu. Oh iya jemaah, ini pengajian ini misalnya, ada 2 ustadz di sini. Iya, sama ngisi bareng. Bisa dengarkan antum? Nggak bisa. Itu pendengaran kita terbatas. Tapi kalau Allah mendengar, maka sama dengan ini tadi, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yakini, Allah menjawab. Ya, meskipun yang membaca surah Al-Fatihah ini jutaan orang di waktu yang bersamaan, Allah jawab mereka. Ya, tanpa ditanyakan bagaimananya. Dan itu berlaku ketika sholat ataupun di luar sholat. Nah, hanya bukan tanya jawab. Ya, memang dianjurkan Nabi SAW itu sebagaimana datang dalam beberapa riwayat tentang sifat bacaan Qur'annya Nabi. Nabi ketika membaca surat Al-Fatihah, Nabi berhenti di setiap ayat. Itu hanya sebatas anjuran. Bukan berarti ketika ada imam misalnya yang menyambung ayat, itu dikatakan nggak sah bacaan sholatnya. Tidak. Seperti misalnya imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Tapi yang juga nggak terlalu berlebihan satu nafas. Itu lebay. Iya, Al-Fatihah dibaca satu nafas.
Ya kalau digabung dua ayat ini masih batas yang wajar. Tapi kalau memaksakan diri sekali nafas, ini takalluf. Khawatir jatuh dalam bid'ah di dalam agama. Ya, maka boleh. Namun memang lebih afdol berhenti di masing-masing ayat. Ya, itu lebih afdol. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ya, sekedar terakhir gitu, Pak. Monggo terakhir gitu. Monggo. Saya ulangi, Pak, gimana? Perenungan. Iya. Iya, jadi hadirkan. Ya, maksud beliau mungkin ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hadirkan hadis ini di hadapan kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita menghadirkan, ingat dengan hadis ini bahwa tatkala kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab bacaan Quran kita. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab bacaan Quran kita. Sehingga ketika sholat itu kita khusyuk karena Allah menjawab bacaan sholat kita. Iya. Tapi yang terjadi terkadang orang saking hafalnya surat Al-Fatihah, dia nggak sadar, tahu-tahu sudah sampai amin. Iya kan? Sholatnya Allahu Akbar, nggak tahu pikirannya kemana, tahu-tahu sudah sampai amin. Moro-moro wis amin gitu. Ini nggak layak seperti ini. Nggak ada ruh di dalam sholatnya. Ya. Makanya kenapa surat Al-Fatihah ini minimal seorang muslim itu wajib untuk memahami maknanya. Wajib untuk memahami kandungannya. Karena itu membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Ya, minimal surat Al-Fatihah ini. Karena dia termasuk rukun di dalam sholat jamaah. Fatal. Ya. Dan lebih afdol Anda juga memahami tafsir-tafsir ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain. Terutama juz amma. Karena itu yang sering dibaca ketika sholat. Ya, surat-surat yang sering dibaca ketika sholat. Antum kalau misalnya paham maknanya, apa yang dibaca, sholat begitu nikmat. Sahih jamaah, sholat begitu nikmat. Ketika Anda paham apa yang dibaca sama imam, sholat begitu nikmat. Ya. Beda halnya kalau misalnya Anda tidak paham ayat yang dibaca sama imam, sumpah. Ya, duh cek suwene Sorry. Tapi kalau antum paham apa yang dibaca imam, tahu-tahu cepat kok sudah selesai. Nggak berasa, tahu-tahu imam sudah ruku. Ya, tahu-tahu imam sudah ruku karena asyik ya menghayati karena paham apa yang dibaca sama imam tersebut. Ya, bahkan kalau sampai dia resapi, mungkin dia menangis ketika ketika mendengarkan bacaan sang imam tersebut. Menangis karena maknanya, bukan menangis karena suasana harunya. Beda loh. Ada orang yang nangis ketika dengar bacaan Al-Quran, cuman karena kena suasana harunya itu. Ya, kena suasana harunya. Itu kalau misalnya dengerin Syekh Sudes misalnya, ketika baca Al-Quran ada nangis-nangisnya gitu kan. Ada sebagian jamaah ikut nangis juga. Lu kan neru tamu, apa-apa nangis. Ya enggak cuma saking syahdu. Karena syahdu. Jadi ikut nangis. Enggak paham itu apa, kenapa kok nangis, enggak paham itu. Ya, padahal ketika itu disebutkan tentang ayat-ayat neraka. Disebutkan tentang azab, disebutkan tentang siksa. Itu orang yang paham, dia akan menangis teringat dengan dosa-dosanya. Dia bayangkan kondisinya dia, bagaimana kalau dia yang dimaksud dalam ayat tersebut. Iya. Dia membayangkan seolah-olah bagaimana kalau saya yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu. Nangis ya, Mak. Saya nangis. Ya, maka pahami makna-makna ayat di dalam Al-Quran, itu membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita.
Kayaknya pertanyaan sudah diborong sama beliau. Kurang berapa menit nih? Tadi ya. Alhamdulillah itu kan jelas dari Imam Bukhari Muslim. Bismillah tanpa dibaca itu dari mana? Pendalilannya. Iya. Ya, karena tadi dihitung dari hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa utitu as-sab'al mathani. Aku diberikan oleh Allah sebuah surat yang jumlahnya 7 ayat yang diulang-ulang. Nabi mengatakan as-sab'u al-mathani. As-sab'u 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, dari hadits ini para ulama menghitung yang pendapat pertama tadi, basmalah termasuk dari bagian dari surah Al-Fatihah, maka mereka menghitung, dilihat dari redaksi suratnya itu, ternyata basmalah masuk dalam ayat yang pertama. Ya, dari sisi ini saja sih. Al-Fatihahnya sama antara pendapat satu dengan pendapat yang kedua. Ya, wallahu a'lam. Berarti ini bukan tafsir surah Al-Fatihah, tapi tafsir basmalah. Iya. Judulnya bukan tafsir Al-Fatihah. Basmalah belum, alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup jangan? Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.